Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah komunikasi pembangunan untuk perkuliahan minggu ke-11 dengan topik sejarah dan pengertian komunikasi pembangunan. Dan berikut adalah subpokok bahasan yang akan kita bahas untuk perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah perspektif sejarah, kemudian definisi komunikasi pembangunan, tujuan komunikasi pembangunan, aktor utama komunikasi pembangunan, dan lingkup komunikasi pembangunan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang perspektif sejarah. Komunikasi telah melalui sejarah perkembangan yang panjang. Dalam proses perkembangannya, komunikasi dimanfaatkan sebagai strategi dan alat untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, konsep komunikasi pembangunan dipengaruhi oleh konsep pembangunan itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh komunikasi pembangunan antara lain Lerner, Rogers, dan Scrum yang berkembang pada era modernisasi, sementara pada masa sekarang yakni era multidimensional atau partisipatori, tokoh komunikasi pembangunan yang populer adalah Melcott, Mevhalopoulos, dan Tuft. Perkembangan pembangunan mengalami pergeseran paradigma yang berimplikasi terhadap penerapan model komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan paradigma adalah seperangkat kepercayaan dasar yang mengarahkan tindakan atau tindakan yang diambil yang berkaitan dengan disiplin penelitian. Pergeseran paradigma pembangunan dan penerapan model komunikasi mengacu pada Sarvaez dan Mevhalopoulos yang memetakan paradigma pembangunan atas modernisasi atau dominan, ketergantungan atau dependensi, atau yang disebut juga dengan teori sistem dunia, dan partisipatori atau partisipatori yang disejajarkan dengan istilah keanekaragaman atau multiplicity atau juga multidimensional atau paradigma alternatif. Paradigma modernisasi atau dominan menganggap pembangunan sebagai proses yang linier, kumulatif, evolusional, dan proses yang searah. Menurut paradigma ini, komunikasi secara sistematis diarahkan untuk mensukseskan pembangunan sebagai sarana perubahan perilaku. Pada periode selanjutnya, yakni 1960-an sampai 1980, dikenal sebagai perkembangan paradigma ketergantungan atau dependency paradigm. Dan Cardoso menyatakan bahwa modernisasi dilatari oleh pembangunan yang kapitalis, melahirkan ketergantungan teknologi dan kapital dalam relasi kerjasama yang eksploitatif yang meraih untung hanya elit bisnis dan politik. Sampai pada akhirnya, pada periode 1980 sampai sekarang muncullah paradigma baru yang disebut dengan paradigma partisipatori. Paradigma ini lahir karena adanya kebutuhan akan paradigma baru dalam pembangunan dan diskusi tentang model alternatif terhadap kelemahan paradigma sebelumnya. Basis dari pendekatan partisipatori adalah penekanan pada orang atau warga, keaslian visi pembangunan, dan perhatian terhadap isu kekuasaan yang dicirikan oleh adanya dialog dan komunikasi horizontal yang sangat bertolak belakang dari pendekatan top-down dalam paradigma modernisasi. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai definisi komunikasi pembangunan. Komunikasi sebagai cabang ilmu sosial telah dimanfaatkan untuk beragam kepentingan. Komunikasi tidak hanya menjadi kebutuhan dasar sosial setiap individu, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memahami peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, dalam konteks pembangunan, komunikasi sebagai sarana mempercepat proses perubahan sosial. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan adalah perubahan sosial yang terencana ke arah yang diinginkan atau arah yang lebih baik. Dan salah satu faktor pendorong terjadinya pembangunan yakni adanya invention atau penemuan yang dapat berupa inovasi. Selanjutnya, peran komunikasi adalah memfasilitasi proses penyebaran informasi atau ide atau teknologi atau inovasi kepada masyarakat luas.
Adapun yang dimaksud dengan komunikasi pembangunan atau development communication adalah penerapan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Lebih lanjut, komunikasi pembangunan adalah desain dan penggunaan sistematis dari aktivitas partisipatif, pendekatan, metode, dan media komunikasi untuk berbagi informasi di antara stakeholder dalam proses pembangunan dan untuk mencapai pemahaman bersama dan konsensus dalam melakukan tindakan kolektif. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi partisipasi di berbagai level kegiatan pembangunan, serta untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan kebijakan, program dan teknologi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki kehidupan masyarakat secara berkesinambungan. Dan berikut ini akan dipaparkan mengenai tujuan komunikasi pembangunan. Adapun jika merujuk pada Karin Gwyn Wiltins yang mengemukakan 3 tujuan komunikasi pembangunan, meliputi yang pertama adalah membujuk individu untuk mengubah perilaku, memberikan informasi kepada individu tentang pengetahuan dan keterampilan baru, serta mendidik masyarakat untuk mengubah norma sosial. Sementara itu, tujuan komunikasi pembangunan menurut Scrum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Watchman Function, Policy Function, dan Teaching Function, di mana 3 tujuan komunikasi menurut Scrum ini akan dipaparkan pada uraian selanjutnya. Watchman Function atau fungsi mengamati, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan nasional. Dan perhatian mereka harus dipusatkan pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan atau cara-cara mengadakan perubahan, serta sarana-sarananya. Dan jika mungkin, aspirasi nasional mereka dibangkitkan. Adapun policy function ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dan dialog harus diperluas sehingga melibatkan semua pihak yang akan memutuskan perubahan-perubahan, seperti pemuka dalam masyarakat yang harus diberi kesempatan memimpin dan mendengarkan pendapat masyarakat kecil. Dalam hal ini, pesan-pesan perubahan harus disampaikan dengan jelas serta memberikan alternatif-alternatif yang akan didiskusikan. Arus informasi harus berjalan lancar dari atas ke bawah dan juga sebaliknya. Terakhir adalah teaching function, di mana dalam hal ini tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan harus dididik. Seperti orang-orang dewasa yang buta huruf, maka harus diajar membaca. Anak-anak juga harus dididik. Atau petani harus mempelajari cara-cara pertanian modern, kemudian pelatihan untuk guru, dokter, teknisi, ataupun masyarakat secara umum yang masih memerlukan pelajaran atau masih perlu diajari tentang bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Karin Gwyn Wilkins dan Scrum juga mengemukakan tujuan komunikasi pembangunan lainnya, seperti yang pertama misalnya membujuk individu untuk mengubah perilaku. Contohnya sebagaimana iklan layanan masyarakat yang sekarang banyak berkembang, banyak beredar terkait dengan pola hidup bersih dan sehat. Tujuan berikutnya memberikan informasi kepada individu tentang pengetahuan dan keterampilan baru, misalnya ketika pemerintah menyuarakan atau menginformasikan tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19. Dan selanjutnya mendidik masyarakat untuk mengubah norma sosial, di mana proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah media, bisa media audiovisual seperti televisi, atau menggunakan media mainstream sekarang ini, yakni media sosial. Dan yang terakhir adalah melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan atau policy function terhadap masalah-masalah sosial. Seperti yang sering kita lihat akhir-akhir ini, adanya sejumlah petisi terkait dengan suatu masalah tertentu yang mana masyarakat dapat terlibat aktif ikut atau mengikuti petisi tersebut sebagai bagian dari proses policy function.
Masuk ke pembahasan selanjutnya, subpokok bahasan yang keempat tentang aktor komunikasi pembangunan. Aktor utama atau komunikator pembangunan adalah mereka yang berperan dalam pemberian informasi sekaligus sebagai sumber informasi, di mana aktor utama ini disesuaikan dengan paradigma suatu negara. Apabila negara tersebut merupakan negara yang tersentralisasi, maka yang menjadi aktor utamanya adalah pemerintah. Sementara itu, bagi negara yang desentralisasi, maka siapapun bisa menjadi sumber informasi pembangunan. Bisa dari civil society seperti LSM, masyarakat lokal atau aktivis, atau mungkin juga dari pihak swasta melalui program CSR, kemudian melalui media massa publik, radio komunitas, televisi publik. Dan adapun pemerintah, komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya proyek kampanye pembangunan. Dan pihak lainnya contohnya adalah akademisi, seperti kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, ataupun pekan kreatif mahasiswa, dan kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh mahasiswa. Komunikasi pembangunan merupakan upaya strategis menggunakan media dan komunikasi untuk menangani masalah-masalah sosial guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan demikian, terdapat 4 ciri utama komunikasi pembangunan. Yang pertama adalah strategis, yang berarti memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan yang sistematis. Tujuannya misalnya memberi informasi, atau mempersuasi atau membujuk, mendidik dan melibatkan dalam pengambilan keputusan. Ciri lainnya adalah media dan komunikasi, di mana media ini bisa saja media konvensional maupun media massa seperti internet, dan bisa juga menggunakan media kecil seperti poster atau booklet. Sementara maksud dari masalah sosial di sini adalah pesan atau yang dibicarakan terkait dengan masalah sosial. Bisa dihubungkan dengan sektor pembangunan pertanian, perikanan, perkebunan, pekerjaan umum, kesehatan, lingkungan atau SDGs, dan lain sebagainya. Dan ciri yang terakhir adalah kehidupan manusia yang lebih baik, yang artinya semua proses pembangunan mengarah kepada perubahan sosial yang positif, yakni adil, makmur, sejahtera, keberagaman budaya, penanggulangan kemiskinan, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai lingkup komunikasi pembangunan. Pemanfaatan komunikasi pembangunan seringkali dipraktekkan dalam praktek-praktek penyuluhan, di mana ruang lingkupnya sesuai dengan sektor penyuluhan itu sendiri, misalnya penyuluhan pertanian, peternakan, atau penyuluhan kesehatan, atau di bidang serupa lainnya seperti penyuluhan keluarga berencana dan penyuluhan lingkungan. Sebagai contoh dalam sistem penyuluhan pertanian, di mana komunikasi pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan kelompok tani yang ada atau melalui pembentukan kelompok tani. Dan metode penyuluhan itu sendiri bisa dilakukan dengan cara ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi cara atau hasil, karya wisata, kursus tani, sekolah lapangan, dan lain sebagainya. Dan berikut salah satu contoh kegiatan penyuluhan di mana sektornya adalah penyuluhan lingkungan. Contoh lainnya adalah komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh penyuluhan keluarga berencana, di mana Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN juga memanfaatkan komunikasi untuk menyosialisasikan norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS. Dan yang menjadi aktornya adalah PLKB atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, di mana PLKB ini merupakan ujung tombak strategi komunikasi yang dilakukan oleh BKKBN. Adapun media yang digunakan oleh BKKBN dalam menyosialisasikan NKKBS ini adalah dengan menggunakan sejumlah media seperti film, televisi, radio, dan media tradisional lainnya. Dan berikut ini adalah contoh dari konteks komunikasi pembangunan melalui pemanfaatan media komunikasi. Misalnya melalui media massa dengan menciptakan iklan layanan umum, atau media interpersonal melalui komunikasi antara opinion leader dan pengikutnya terkait penggunaan hormon tanaman misalnya.
Atau bisa juga memanfaatkan media forum seperti kolom pencapir, di mana kolom pencapir ini adalah kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Atau bisa juga dengan memanfaatkan radio komunitas melalui penyiaran bincang tokoh petani misalnya, atau dengan memanfaatkan internet melalui cyber extension, telecenter, grup WhatsApp, dan ataupun kanal lainnya seperti YouTube. Dan yang terakhir, media komunikasi yang bisa digunakan lainnya adalah edutainment atau sejenis game yang mengedukasi masyarakat seperti board game dan lain sebagainya. Dan berikut adalah dua contoh mengenai pemanfaatan media komunikasi pembangunan melalui telecenter dan cyber extension sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Cyber extension tidak hanya dimiliki oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga IPB juga memiliki kanal ini, di mana dalam cyber extension yang dimiliki oleh IPB juga memuat informasi-informasi mengenai pembangunan pertanian di Indonesia. Dan berikut yang dimaksudkan tadi mengenai edutainment dengan pemanfaatan game atau permainan untuk mengedukasi masyarakat. Selain media yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi pembangunan sebagaimana dipaparkan tadi, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang kini sekarang sudah mulai berkembang, di mana media ini juga merupakan bagian dari media komunikasi pembangunan. Misalnya dalam Play Store tersedia aplikasi-aplikasi seperti Petani, Pantau Harga atau Karsa, Kecipir atau Tani Hub yang dimiliki oleh IPB, dan Agripedia yang merupakan pasar tani online. Dan aplikasi-aplikasi ini adalah contoh dari komunikasi pembangunan melalui pemanfaatan platform aplikasi yang tersedia dalam Android ataupun dalam iPhone. Dan lingkup komunikasi pembangunan lainnya, misalnya kita juga bisa menggunakan komunikasi kelompok ataupun komunikasi organisasi, di mana komunikasi kelompok contohnya adalah menggunakan forum yang sering dilakukan oleh RT atau RW melalui rapat, kemudian juga melalui musyawarah, misalnya musyawarah rencana pembangunan desa dan lain sebagainya. Dan konteks komunikasi lainnya melalui komunikasi organisasi, misalnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan di suatu instansi pemerintah. Contohnya dalam hal koordinasi pemangku kepentingan untuk ketahanan pangan. Dan di level komunitas juga kita juga bisa memanfaatkannya melalui Participatory Rural Communication Appraisal atau PRCA. Dan demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.